Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua. Kelas perdana Sejarah Indonesia akan kita awali dengan bab cara berpikir sejarah. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bersama ada quotes menarik nih dari Terelie. Tentang cara terbaik menghadapi masa lalu, itu bukan dengan melupakan, namun dengan menerima, berdamai, dan mengambil hikmah atau pelajaran dari semuanya. Sehingga di sejarah ini kita akan belajar tentang kajian, kenangan, dan renungan. Jadi move on itu bukan tentang melupakan ya, tetapi sejauh mana kita bisa menerima dan berdamai. Oke, kita masuk ke materi. Cara berpikir sejarah itu maknanya cara memandang peristiwa sejarah. Di sini ada dua, yaitu secara diakronik, vertikal, dan sinkronik secara horizontal. Kita akan kupas satu persatu. Konsep berpikir diakronik atau kronologi. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Diakronik berarti melampaui waktu, sedangkan kronologi bermakna ilmu tentang waktu atau urutan peristiwa. Oke, silahkan di pause dulu untuk membaca penjelasannya ya. Nah, setelah kalian baca penjelasan tentang diakronis, bisa ditarik kesimpulan diakronis itu cara berpikir atau melihat peristiwa sejarah secara kronologis atau vertikal atau sesuai dengan urutan peristiwa dalam kurun waktu yang luas. Jadi dia ini melihat peristiwa itu berdasarkan urut-urutan waktu. Nah, kita masuk ke slide bawahnya, ciri-ciri berpikir diakronik. Yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Nah, masa di sini maknanya adalah waktu. Poin kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. C. Bersifat historis atau komparatif, maknanya adalah dengan membandingkan peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. D. Bersifat vertikal, itu tegak ya, vertikal, jadi sejarah dilihat dari urutan peristiwanya. Kemudian terdapat konsep perbandingan dan cakupan kajian lebih luas. Nah, contohnya ketika kita melihat peristiwa pertempuran Ambarawa ini, kita lihat secara kronologis itu dari awal, kemudian penyebabnya apa, dan berakhirnya serangan. Seperti itu berpikir secara diakronik. Berikut ini contoh-contoh berpikir diakronik ya. Ada contohnya masa pemerintahan Raja Yamuruk itu berlangsung antara tahun sekian sampai sekian. Kemudian ada contoh kronologisnya. Nah, di sini Indonesia itu kan dibagi menjadi beberapa periode ya, dari prasejarah hingga masa Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi cara berpikir yang kedua, yaitu sinkronik. Ini juga berasal dari bahasa Yunani ya. Maknanya sinkronik itu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi sinkronik ini lebih berfokus pada bagaimana peristiwanya terjadi secara lebih mendalam lagi. Aspek-aspeknya itu seperti aspek politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Lalu bagaimana cara berpikir sinkronik? Coba pause dulu video ini untuk membaca penjelasannya. Apabila tidak ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Setelah kalian membaca penjelasannya, kita ke ciri-ciri sinkronik ya. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Masa tertentu ini jadi lebih singkat waktu yang digunakan daripada berpikir diakronis. Kemudian, menitik beratkan pengkajian pada struktur atau karakter dan bersifat horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Nah, karakter di sini maknanya adalah melihat peristiwa sejarah itu dari proses dan dampaknya apa dari peristiwa itu. Kemudian tidak ada konsep perbandingan. Cakupan kajiannya lebih sempit, memiliki sistematis yang tinggi, dan bersifat lebih serius dan lebih sulit daripada diakronik. Jadi, sinkronik itu cara berpikir atau melihat peristiwa sejarah secara horizontal atau berdasarkan aspek kehidupannya. Contohnya ketika peristiwa Sumpah Pemuda, nah, cara berpikir sinkroniknya seperti apa? Kita bisa melihat dari pertanyaan seperti ini, bagaimana dampak peristiwa Sumpah Pemuda dalam aspek politik,
sosial, budaya, dan pendidikan Indonesia pada masa tersebut. Jadi fokusnya di sini adalah peristiwanya itu dilihat dari berbagai aspek dan prosesnya atau karakter-karakter penyusun dari peristiwa itu, bukan secara kronologis apa sebelum dan sesudahnya. Oke. Lalu untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik? Jika kita berpikir kronologis atau diakronik dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir diakronik ini sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Jadi peristiwa apa sih sebelumnya yang mempengaruhi proklamasi? Ada peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki, kemudian kekosongan kekuasaan, seperti itu. Lalu jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Jadi kita diajarkan untuk teliti latar belakangnya apa, kemudian dampak dari peristiwa itu apa untuk kehidupan di Indonesia pada masa itu. Seperti itu. Kesimpulannya, diakronik itu secara vertikal, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Contohnya, bagaimana rangkaian atau kronologi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa apa sebelum dan sesudahnya. Kemudian cara berpikir sejarah sinkronik itu horizontal, memanjang dalam ruang, terbatas dalam waktu. Contohnya, bagaimana dampak peristiwa Sumpah Pemuda bagi aspek politik Indonesia pada masa itu. Oke, selesai untuk materi pertama kita, Sejarah Indonesia kelas 10. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di grup diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.